Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1120. 6-1130. Kamu membuang seni jahat. Aku tidak menyukainya. Dev menyipitkan matanya. Matanya tajam dan dingin. Kamu bilang, apa yang kamu inginkan? Dan aku bisa memberikannya padamu. Hati Walton penuh ketakutan. Dev perlahan menatap dada Walton. Dan tiba-tiba tersenyum dingin. Aku ingin dantian di tubuhmu. Setelah kata-kata Dev, mata Walton tiba-tiba menunjukkan kepanikan. Dantian ini adalah sumber kekuatan seniman bela diri. Jika tidak ada dantian, itu sama sekali tidak berguna. Dantian dari pembudidaya abadi rusak dan dapat dipulihkan dengan pelatihan. Tetapi seniman bela diri tidak bisa. Sekarang Dev menginginkan dantian Walton. Bukankah ini berarti Walton akan jadi tidak berguna dalam hal ini? Itu akan membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuh Walton. Direktur Aliansi Seni Bela Diri yang bermartabat telah menjadi orang yang sia-sia. Bagaimana Walton akan menghadapi keluarga sekte itu di masa depan? Tolong, kecualian dantian aku. Walton memohon pada Dev. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Dev melemparkan pukulan. Ledakan. Dev menepuk dada Walton dengan pukulan. Dan seluruh tinjunya masuk ke tubuh Walton. Kekuatan dahsyat menembus sihir pelindung tubuh Walton. Dengan sedikit suara retak, ekspresi Walton membeku, dan tubuhnya menurun. Dengan cepat, pukulan Dev langsung menghancurkan dantian Walton. Semua energi Walton menghilang tanpa jejak pada saat ini. Dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Kamu benar-benar menghancurkan dantianku. Wajah Walton pucat pasi. Pada saat ini, Dev menarik tangannya dari dada Walton. Tangannya berlumuran darah. Dan dengan lambaian tangannya yang lembut, semua cabang yang mengikat Walton telah menghilang. Tubuh Walton jatuh ke tanah. Dengan bunyi gedebuk, napas di tubuhnya terkuras dengan cepat. Dan darah terus mengalir dari luka di dadanya. Walton ingin bangun. Tetapi, setelah beberapa kali mencoba, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Bunuh aku. Walton tidak ingin hidup lagi. Dantiannya telah hancur dan berubah menjadi orang lumpuh. Dan hidupnya tidak berarti. Alasan mengapa Walton berlatih seni jahat adalah karena dia memiliki keinginan untuk kekuatan. Bagi banyak prajurit, mereka hanya mengejar kekuatan dan kekuatan dalam pikiran mereka. Sekarang Walton tiba-tiba menjadi sia-sia. Sulit baginya untuk menerimanya untuk sementara waktu. Membunuhmu. Dev memandang Walton dengan dingin. Bukankah lebih murah membunuhmu seperti ini? Bagaimana dengan sikap luhurmu sebelumnya? Ketika kamu menculik pacarku, apakah kamu pernah memikirkan nasibmu sendiri? Kamu berlutut di depanku sekarang. Dan aku mungkin bisa membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Walton memelototi Dev. Kamu bermimpi. Bahkan jika aku menjadi cacat sekarang, kamu tidak layak. Kamu bisa membunuhku, tapi aku tidak akan pernah berlutut untukmu. Setelah Walton selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan menggigit lidahnya. Dia akan menggigit lidahnya dan bunuh diri. Karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk hidup. Dan hidup ini sudah
merupakan siksaan baginya. Mau bunuh diri. Dev menamparkan wajah Walton dengan keras. Gigi Walton rontok semua, dan tidak mungkin untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri. Bunuh aku. Bunuh aku. Walton melihat bahwa dia tidak bisa bunuh diri. Jadi dia berteriak putus asa. Aku berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Dev menjambak rambut Walton dengan satu tangan. Berlututlah. Kamu bermimpi. Aku tidak akan pernah berlutut untukmu. Walton berkata dengan keras. Dev langsung mengambil Walton bagi saya sekarang. Tidak ada perbedaan antara mengikuti semut dan Anda tidak berhak menolak saya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menendang betis Walton 2 kali. Dengan dua suara yang nyaring, Walton jatuh berlutut. Walton masih ingin berjuang, tapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ini parah ini. Ahahaha. Hahaha. Tereteteng. Tetet. Tereteteng tetet. Pada saat ini, ponsel Walton berdering. Dev mengambil ponsel Walton dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Douglas. Dev dengan lembut menekan tombol jawab, dan pertanyaan Douglas yang tidak sabar segera datang dari sisi yang berlawanan. Walton, bagaimana kamu mengatakan 3 menit, maka Dev akan berubah menjadi genangan darah? Kan, saya benar-benar minta maaf kepada pemimpin. Saya khawatir saya sudah mengecewakan Anda. Dev menanggapi dengan nada main-main. Di sisi yang berlawanan jelas tercengang. Setelah beberapa saat, suara suram Douglas datang. Dev, bagaimana dengan Walton? Apa yang terjadi padanya? Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Kamu akan segera melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, dengan sedikit kekuatan di tangannya, telepon berubah menjadi bubuk. Segera setelah itu, Dev mengeluarkan ponselnya dan merekam Walton berlutut di tanah dan dipermalukan oleh rambutnya. Bunuh aku. Bunuh aku. Walton meraung. Dia tahu apa yang akan dilakukan. Dev, jangan khawatir. Aku pasti akan membunuhmu. Tetapi, sebelum membunuhmu, aku ingin semua orang melihat betapa malunya seorang direktur aliansi seperti dirimu. Dev menjambak rambut Walton dengan satu tangan, dan mulai merekam dengan tangan lainnya. Walton berjuang mati-matian, dan tidak ingin menghadap kamera. Tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Yuki, semua orang yang menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar harganya. Dan aku pasti akan menyelamatkanmu. Lakukan. Putar saja dengan tanganmu. Kepala Walton dipelintir oleh Dev. Mata Walton terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutup mata. Titik 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 titik. Di aliansi seni bela diri, Douglas membanting telepon ke lantai, dan telepon itu hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Walton bukan lagi lawan Dev. Kemampuan Walton, dia sangat tahu dengan jelas, terutama keterampilan jahat yang Walton kembangkan. Bahkan jika dia berada di puncak Wuzong, Walton dapat dianggap sebagai pemimpin. Sekarang dia telah dikalahkan oleh Dev. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin Dev ada di sini. Tepat ketika Douglas marah, seseorang tiba-tiba berlari untuk melapor. Douglas tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. Untuk apa dia di sini? Pemimpin. Lalu Dev mengatakan itu adalah hadiah untuk pemimpin, kata pria yang berlari masuk. Hadiah. Douglas sedikit terkejut dan tidak mengerti obat apa yang dijual di labu. Dev, setelah beberapa saat merenung, Douglas berjalan menuju aula. Ketika saya datang ke lobi, Douglas melihat Dev
membawa kotak kayu dan duduk di kursi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Douglas memandang Dave dan berkata perlahan, "Dave, di mana Walton?" Dave melemparkan kotak kayu di tangannya ke arah Douglas. Douglas mengambil kotak kayu dan membukanya. Bau darah keluar ketika Douglas melihat bahwa kotak kayu itu berisi kepala Walton. Dia sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dave akan berani membunuh Walton. Bagaimanapun, Walton juga direktur aliansi seni bela diri. Dave membunuh Walton, tetapi dia benar-benar merobek wajahnya dengan aliansi seni bela diri. Kamu berani membunuh Walton. Douglas menunjuk Dave dan meraung. Dia baru permulaan. Di masa depan lebih banyak orang akan mati di aliansi seni bela dirimu. Dave menatap Douglas yang marah dengan dingin. Kamu sangat berani. Kamu membunuh Walton dan berani datang ke aliansi seni bela diri saya dan menjadi liar. Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa aliansi seni bela diri saya bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Bagaimanapun, napas Douglas mulai melambung dengan cepat. Satu demi satu paksaan mengerikan menyelimuti Dave. Tepuk lala. Kursi di bawah Dave langsung berubah menjadi bubuk. Dan tubuh Dave sepertinya ditekan oleh gunung. Dahi Dave meledak dengan urat biru. Dan dia menggertakkan giginya, menolak paksaan ini. Kekuatan Douglas jauh lebih tinggi daripada Dave. Dan Dave tidak tahan hanya karena tren pemaksaan ini. Tapi tidak ada jejak ketakutan di wajah Dave. Segera, Douglas menarik kembali kekuatan pemaksaan itu. Dan Dave menghela nafas lega, bukan karena Douglas tidak ingin membunuh Dave, tetapi karena ada Tuan Si di belakang Dave, dan Douglas tidak berani melakukannya. Dia bisa membiarkan orang lain melakukannya, tetapi dia tidak akan pernah mempertaruhkan masa depannya sendiri. Dave tersenyum dingin pada Douglas. Matanya penuh provokasi. Dia menebak dengan benar. Douglas tidak akan membunuh dirinya. Wah, jika aku tidak membunuhmu, itu tidak berarti tidak ada yang akan membunuhmu. Kamu sudah membawa dirimu ke jalan buntu. Douglas menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya. Karena kamu tidak berani melakukannya. Jangan bicara omong kosong. Setelah Dave selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Melihat bagian belakang, Dave pergi. Douglas hampir mati karena marah. Meraih kepala Walton. Dan langsung meledak. Aku akan membuatmu mati dengan jelek. Setelah Douglas selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Raja Kepiting. Walton sudah mati. Dan video yang diambil oleh Dave telah menjadi viral di forum seni bela diri. Meskipun banyak orang berpikir bahwa Dave sedang mencari kematian, tetapi Dave telah mengunggah 2 video berturut-turut yang juga memungkinkannya untuk mendapatkan sekelompok penggemar. Tidak semua orang di dunia seni bela diri menyukai pendekatan dari aliansi seni bela diri Kyoto. Mengandalkan statusnya, aliansi seni bela diri Kyoto sering menekan aliansi seni bela diri di tempat lain. Dan bagi banyak keluarga sekte, mereka mengajukan persyaratan keras untuk memasuki aliansi seni bela diri demi keuntungan. Pendekatan ini telah lama mengkhianati tujuan awal ketika mendirikan aliansi seni bela diri. Tetapi banyak orang tidak berani berbicara. Kali ini, Dave benar-benar membuat direktur perkasa dari aliansi seni bela diri Kyoto berlutut di tanah, yang juga membuat banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Dave benar-benar hebat. Walton tidak hanya berlutut di tanah, dia bahkan membunuh Walton. Dave ini terlalu bagus. Saya
Tidak tahu apakah dia akan menerima seorang murid. Saya pikir Dev ini sekarang dapat peringkat di daftar gratis. Apakah kamu mencari kematian di lantai atas? Berani menyebutkan 3 kata gratis dan mudah di forum seni bela diri. Membunuh direktur aliansi seni bela diri. Dev ini pasti tidak akan hidup lama. Dan saya pikir tidak berguna untuk masuk dalam daftar. Reputasi Dev sudah mulai menanjak di dunia seni bela diri, dan daftar gratis dan mudah yang disebutkan di atas adalah peringkat tersembunyi di dunia seni bela diri. Daftar ini penuh dengan anak muda, dan kemudian disusun oleh banyak netizen sesuai dengan catatan masing-masing orang. Hanya saja daftar ini tidak diakui oleh dunia bela diri dan pejabat. Karena jika daftar ini diakui, akan banyak anak muda yang memperebutkan apa yang disebut peringkat. Apakah itu dunia bela diri atau pejabat? Mereka semua menginginkan lingkungan kultivasi yang harmonis. Meskipun daftar ini tidak diakui, banyak seniman bela diri muda sangat menghormati daftar ini. Hanya saja Dev tidak mengetahui keberadaan daftar ini, dan dia bahkan tidak mengetahuinya karena video pembunuhan Walton menarik perhatian banyak orang. Mobe Mansion keluarga Luo, Hendrik Luo, tuan muda tertua dari keluarga Luo, sedang duduk di halaman. Meskipun Hendrik Luo baru berusia 27 tahun, dia telah mencapai puncak kekuatan Wuzong, dan sekarang dia juga menunjukkan tanda-tanda menerobos setengah langkah Wu Hou. Hendrik Luo ini hanya menempati urutan kelima pada daftar gratis dan mudah, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan nomor 1 di daftar gratis dan mudah. Raiden, yang dikenal sebagai generasi muda paling berbakat di Kyoto, hanya menempati urutan ke-10 dalam daftar gratis. Sebagai ibu kota Daxia, Kyoto secara alami jauh lebih baik daripada tempat lain dalam hal lingkungan dan sumber daya. Namun, justru karena lingkungan yang superior, inilah banyak anak muda menjadi sombong. Sehingga, banyak anak muda di dunia seni bela diri Kyoto tidak berlatih cukup keras. Di sisi lain, di beberapa tempat dengan kondisi yang sulit, banyak orang telah berlatih selama lebih dari 10 tahun. Dan kekuatan mereka telah berkembang pesat. Tuan, seorang pria generasi muda kuat muncul di Kyoto. Bahkan Walton, direktur aliansi seni bela diri Kyoto, terbunuh. Pada saat ini, seorang pelayan datang dengan ponsel. Walton itu sia-sia. Aku juga bisa membunuhnya, Hendrik Luo berkata dengan santai. Di matanya, orang-orang dari aliansi seni bela diri hanya berusaha untuk mendapatkan ketenaran, dan mereka tidak memiliki kemampuan nyata. Tuan, orang ini tidak hanya membunuh Walton, tetap bahkan memelintir kepala Walton dan mengirimkannya langsung ke aliansi seni bela diri Kyoto. Kata-kata orang berikutnya langsung membuat Hendrik Luo tertarik. Sialan, ada hal seperti itu. Sepertinya anak ini menarik. Hendrik Luo duduk tegak. Siapa nama anak ini? Dari mana asalnya? Tuan muda, orang ini bernama Dev. Saya dengar dia dari Hongcheng, Jiangbei. Pria berikutnya menjawab, Provinsi Jiangbei, Kota Hongcheng. Hendrik Luo sedikit mengernyit. Saya belum pernah mendengar ada master dari tempat itu, apalagi master dari generasi muda. Tuan muda, Dev ini baru saja muncul. Dia baru saja mengalahkan Raiden dari keluarga naga beberapa waktu lalu. Sekarang banyak orang di forum seni bela diri mendiskusikan bahwa kekuatan Dev saat ini mungkin berada di peringkat 5 besar peringkat gratis dan mudah.
Hahaha. 5 besar di peringkat gratis dan mudah. Apakah itu berarti kekuatannya melampaui saya? Itu hanya kentut. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk mengenal Dev ini. Hendrik Luo tertawa. Tetapi, ada rasa dingin di matanya. Hendrik Luo selalu tidak puas dengan posisi kelima dalam daftar gratis dan mudah. Tetapi sekarang Dev tiba-tiba muncul, dan posisinya lebih tinggi dari dirinya. Bagaimana mungkin? Hendrik Luo senang. Tuan, Anda tidak perlu marah. Itu hanya diskusi acak di forum. Bagaimana mungkin kekuatan Dev bisa melampaui Anda? Pelayan itu telah mengikuti Hendrik Luo selama bertahun-tahun dan tahu bahwa Hendrik Luo sangat marah saat ini mendengar sanjungan bawahannya. Hendrik Luo menyingkirkan cahaya dingin di matanya dan kemudian bertanya, apakah orang-orang yang saya perintahkan untuk pergi ke Sichuan sudah kembali? Apakah Krill Gu masih keras kepala dan menolak untuk tunduk pada keluarga Luo saya? Tuan, saya baru saja akan melaporkan ini kepada Anda. Rumah keluarga Gu telah hancur dan hidup dan mati. Krill Gu tidak diketahui. Tetapi, di atas reruntuhan keluarga Gu, sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya telah menduduki tempat itu. Para pelayan melaporkan dengan suara rendah. Apa? Ada hal seperti itu? Hendrik Luo mengerutkan kening. Mo Bei dan Sichuan berdekatan satu sama lain, dan keluarga Luo selalu berencana untuk mencaplok keluarga Gu. Jadi mereka telah mengirim orang untuk melobi Krill Gu dan tunduk pada keluarga Luo. Sekarang keluarga Gu tiba-tiba diambil lebih dulu oleh orang lain. Hendrik Luo merasa sedikit terkejut. Lagi pula, di barat laut, tidak banyak orang yang dapat menghancurkan keluarga Gu. Belum lagi formasi penjaga keluarga Gu sangat kuat. Jika tidak, keluarga Luo pasti sudah mencaplok keluarga Gu dengan paksa. Pergi dan kumpulkan staf segera, dan ikuti aku ke Sichuan untuk melihat. Hendrik Luo pergi untuk melihat siapa yang bisa menghancurkan keluarga Gu dan menduduki wilayah keluarga Gu. Reruntuhan mansion keluarga Gu di bawah pagoda penindas iblis. Beberapa Wuzong menjaganya. Dalam waktu 10 hari, reruntuhan rumah Gu telah dibersihkan dan konstruksi sudah dimulai kembali di dalam pagoda penindas iblis. Zekening duduk di dalamnya, dan aura tirani mengelilingi Zeke. Wajah Zeke penuh kegilaan, dan wajahnya penuh kebanggaan. Dia benar-benar tidak tahu bahwa dia akan menerobos ke puncak Wuzong dalam waktu sesingkat itu. Dia merasa bahwa dia baru masuk lebih dari 10 jam. Tetapi dia telah membuat kemajuan yang begitu pesat. Hahaha. Ini benar-benar hal yang baik. Jika saya berlatih sebentar lagi, saya akan dapat melangkah ke ranah setengah langkah Wuhou, atau bahkan Wuhou. Pada saat itu, di generasi muda, seluruh dunia seni bela diri, Kyoto, siapa yang akan menjadi lawanku? Bahkan jika itu ada di daftar gratis dan mudah, aku, Zeke Ning akan menjadi peringkat pertama di luar rumah keluarga Gu. Hendrik Luo membawa seseorang melihat manor yang hancur dan tengah dibangun kembali. Wajah Hendrik Luo menjadi sangat jelek saat Hendrik Luo hendak membawa seseorang masuk. Dia dihentikan oleh 2 penjaga. Berhenti. Siapa kamu? Tempat ini sedang dibangun. Sekarang, kamu tidak bisa masuk dengan sembarangan. Seorang penjaga menghentikan Hendrik Luo dan berkata. Hendrik Luo melirik kedua penjaga dengan dingin, lalu mengubah tangannya menjadi cakar dan meraih kepala kedua penjaga secara langsung. Kedua penjaga bahkan tidak punya waktu untuk berteriak.
dan mereka mati secara tragis di tempat dengan kepala mereka pecah. Hendrik Luo bahkan tidak melihat dua penjaga yang terbunuh, dan langsung mendobrak. Pada saat ini, Paman Zong membawa orang. Krilgu telah mati, dan Paman Zong sekarang setia kepada Zeke dan menjadi antek keluarga Ning. Tetapi ketika Paman Zong melihat Hendrik Luo, dia tercengang. Dan kemudian, wajahnya menjadi sangat jelek. Ketika Hendrik Luo melihat Paman Zong, dia sedikit terkejut dan berkata, "Paman Zong, di mana Tuanmu Kril?" "Gu Luo, Tuan Muda Luo, mengapa kamu datang ke Sikuan?" Paman Zong bertanya dengan panik. "Berhentilah menanyaiku. Izinkan aku bertanya tentang Gu Kaiyuan." Wajah Hendrik Luo menjadi dingin. Paman Zong bergidik, memandangi dua penjaga yang telah meninggal secara tragis di tanah, dan buru-buru menjawab, "Tuan Luo, patriark kami telah mati, terbunuh, dan mansion ini telah berpindah tangan, dibunuh." Hendrik Luo mengerutkan kening. Siapa yang membunuhnya? Dev. Paman Zong tidak berani menyembunyikannya. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Dev, Hendrik Luo tercengang. Nama yang baru dia dengar hari ini. Tapi dia tidak ingin mendengarnya lagi sekarang. Jadi, Kril sudah mati. Dan kamu telah menjadi anjing orang lain. Mata Hendrik Luo sedikit menyipit. "Aku akan bertemu orang ini hari ini. Berani lari ke sini dan mengambil situs ini." Paman Zong ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hendrik Luo mendorongnya pergi dan memimpin seseorang untuk langsung masuk. Siapa? Tapi berani melanggar. Pada saat ini, beberapa bawahan Wu Zong dari keluarga Ning sedang menjaga di bawah menara penindas iblis. Ketika mereka melihat beberapa orang menerobos masuk, mereka segera menunjukkan senjata. Mereka melihat ini. Hendrik Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Saya tidak berpikir bahwa orang ini memiliki kekuatan, dan antek-antek di bawahnya juga berada di ranah Wu Zong. Berani bersikap kasar padaku." Ketika beberapa Wu Zong mendengar Hendrik Luo menyebut mereka dengan kata antek, mereka langsung marah, menghunuskan senjata dan bergegas. Hendrik Luo melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan yang sangat mendominasi membentuk gelombang udara yang secara langsung menjatuhkan beberapa master seni bela diri ke tanah. Tepat ketika Hendrik Luo hendak melakukan sesuatu, sesosok tiba-tiba keluar dari menara penindas iblis. Segera setelah itu, beberapa suara menerobos udara terdengar, dan satu demi satu, energi yang terlihat dengan mata telanjang diselimuti langsung ke arah Hendrik Luo. "Huff, bahkan di puncak Wu Zong, kamu berani sombong di depanku." Hendrik Luo mendengus dingin, dan kemudian menembakkan beberapa semburan energi, langsung menghilangkan serangan itu. Menguasai. Melihat Zeke keluar dari pagoda penindas iblis, beberapa ahli dari keluarga Ning buru-buru berteriak. Hendrik Luo memandang Zeke, lalu bertanya dengan dingin, "Apakah kamu Dev?" Hendrik Luo belum pernah melihat Dev. Dia juga tidak pernah menonton video Dev di forum seni bela diri. Jadi, dia tidak mengenal Dev dan dia mengira Zeke sebagai Dev. Zeke tertegun sejenak, tetapi sebelum membuka mulutnya untuk menjelaskan, Paman Zong buru-buru melangkah maju. "Tuan Muda Luo, Anda salah paham. Ini adalah Tuan Muda tertua dari keluarga Ning dari Kyoto. Dan
Pembangunan kembali manor keluarga Gu juga merupakan perintah Tuan Muda Ning. Keluarga Ning dari Kyoto. Ekspresi Hendrik Luo berubah seketika saat mendengarnya. Dia tidak mengenal Zeke, tetapi keluarga Ning di Kyoto. Dia telah mendengarnya. Mereka berada di Kyoto, tetapi mereka tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri di Kyoto. Dapat dilihat bahwa keluarga Ning memiliki banyak kekuatan di ibu kota. Siapa dia? Zeke memandang Paman Zong dan bertanya, Tuan Ning, ini Hendrik Luo, Tuan Muda Luo dari keluarga Luo di Mobei. Zongbo memperkenalkan Hendrik Luo, keberadaan yang menempati urutan kelima dalam daftar gratis dan mudah. Zeke memandang Hendrik Luo tidak heran. Kekuatannya bagus. Dan kemarahannya juga sangat kuat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.